memang Maesa ini dan khususnya Pak Bobi adalah orang yang sangat berjasa di hidup saya buat merubah memandang dunia. Saya masuk pertama kali sebagai housekeeping, ngepel terus kemudian dan lain sebagainya pekerjaan housekeeping. Walaupun Anda housekeeping selalu mempunyai kesempatan buat naik. Sehingga waktu itulah saya dikasih kesempatan buat menjadi front office, terus kemudian naik lagi menjadi marketing, terus kemudian naik lagi menjadi asistennya beliau, asisten GM waktu itu, terus kemudian menjadi GM. Pak Bobi mulai lepas dari Maesa Hotel, saya naik menjadi direktur. Hotel yang jumlah kamarnya tidak terlalu banyak, tetapi yang dijual adalah dari sisi pelayanan. Hotel butik dengan layanan bintang 5 pada tahun nanti 2027. Halo semuanya, jumpa lagi di Great Talks with Maesa Group. Hari ini kita akan ngobrol dan bertemu dengan orang yang berbeda. Kalau di episode-episode sebelumnya kita bertemu secara langsung dengan pucuk pimpinan dari Maesa Group Holding Company, yaitu CEO-nya Pak Bobi Wibowo. Hari ini atau kali ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan salah satu direktur anak perusahaan dari Maesa Group Holding Company. Maesa Hotel namanya. Tentu saja masyarakat Ponorogo dan sekitarnya sudah cukup familiar dengan hotel yang satu ini karena Maesa Hotel ini juga salah satu lini bisnis yang unik menurut saya dalam jaringan bisnis Maesa Group Holding Company. Kenapa begitu? Karena Maesa Hotel sebagaimana yang kita tahu merupakan unit bisnis jasa hospitality, bukan distributor maupun produksi manufaktur sebagaimana kebanyakan lini bisnis Maesa Group yang lainnya. Meski begitu, boleh dibilang Maesa Hotel juga merupakan salah satu anak perusahaan yang menjadi andalan bagi Maesa Group untuk tidak hanya eksis, tapi juga kontributif karena Maesa Hotel ini memang sejak lama selalu berkomitmen membersamai tumbuhnya sektor pariwisata di Ponorogo yang merupakan kota kelahiran dan juga cikal bakal dari Maesa Group. Seperti apa perjalanan perkembangan Maesa Hotel selama ini? Kenapa Maesa Hotel mengkategorisasikan diri sebagai butik hotel? Apa visi misi perusahaan yang ingin diselaraskan dengan perkembangan kota yang penuh potensi pariwisata ini? Yuk kita kenali lebih dekat Maesa Hotel Ponorogo. Selamat pagi Pak Faris. Selamat pagi Pak Najih. Gimana kabarnya Pak Faris? Alhamdulillah, kabar baik. Seger ya pagi ini ya? Alhamdulillah. Kita ketemunya pagi-pagi supaya fresh pembicaraannya. Dan mungkin kita mengawali dulu secara singkat dan padat, Pak Faris. Mungkin dari perjalanan sejarah Maesa Hotel ini sejak awal berdiri sampai hari ini mungkin sudah cukup merasakan asam garam dalam industri di bisnis ini ya. Dulu awalnya berdiri dengan nama Fortune Hotel. Betul, Fortune Hotel. Kenapa kemudian berganti dengan Maesa Hotel? Boleh diceritakan Pak Faris? Singkat cerita. Jadi memang betul, saya adalah saksi bagaimana ceritanya Maesa Hotel ini sebelumnya adalah Fortune Hotel. Fortune Hotel ini dulu singkat cerita didirikan oleh Bapak dan Ibu Jun. Kemudian berjalan dioperasikan oleh konsultan. Belum Pak Bobi masuk, belum sebagai Maesa Group. Maesa Group kayaknya masih berupa perusahaan yang mandiri di kota lain, mungkin waktu itu belum ada Maesa Group yang sekarang. Lalu kemudian singkat cerita saya masuk mulai dari housekeeping, terus kemudian operate sebagai konsultan, selanjutnya Pak Bobi masuk. Nah inilah ceritanya dimulai. Pak Bobi masuk merombak semua cara kerja, terus kemudian struktur organisasi, kemudian SOP yang lebih tertata. Saat itulah namanya menjadi Maesa Hotel. Jadi dimulai tahun 2011 Pak Bobi masuk, terus kemudian merubah semua brand menjadi Maesa. Singkat ceritanya begitu. Hotelnya juga jadi Maesa. Hotelnya jadi Maesa, cetakan semua menjadi Maesa. Mungkin tadi Pak Faris juga sudah spill dikit ya, teman-teman ya, bahwa Pak Faris ini waktu masuk awalnya housekeeping ya. Housekeeping Pak. Housekeeping itu masih staff atau sudah supervisor? Staff banget Pak. Staff ya pertama kali masuk ya. Boleh cerita sedikit Pak Faris, perjalanan karir Pak Faris
sejak udah 10 tahun lebih ya Pak di Ya, sini. Dari 10 housekeeping tahun. sampai Ya, akhirnya hari ini ya, menjadi direktur di ya. Maisa Hotel. Eh, Memang Maesa ini dan khususnya Pak Bobi adalah orang yang sangat berjasa di hidup saya buat merubah memandang dunia. Saya masuk pertama kali sebagai housekeeping, ngepel terus kemudian dan lain sebagainya pekerjaan housekeeping. Lalu kemudian Pak Bobi masuk ini merubah semua sudut pandang orang yang berada di sini. Oke. Yang cocok otomatis ikut menjadi staf beliau, terus kemudian bergerak naik karena memang beliau sejak dari awal pikirannya tidak pernah tidak berubah, artinya selalu ada improvisasi yang baru, merubah orang buat menjadi lebih berpendidikan tanda petik. Artinya kita semua walaupun Anda housekeeping selalu mempunyai kesempatan buat naik. Sehingga waktu itulah saya dikasih kesempatan buat menjadi front office, terus kemudian naik lagi menjadi marketing, terus kemudian naik lagi menjadi asistennya beliau, asisten GM waktu itu, terus kemudian menjadi GM. Pak Bobi mulai lepas dari Maisa Hotel, saya naik menjadi direktur. Singkat ceritanya begitu. Jadi kurang lebih ya, ini jabatan kedua saya menjadi direktur, baru tanda tangan Pak kemarin. Artinya ini udah waktunya, saya sudah bentar lagi katanya Pak Bobi harusnya sudah berpindah ke tempat yang lain. Jadi ini pas nih Pak Faris, sebelum berpindah kita menuangkan cerita dan juga pengalaman Pak Faris selama ini menjadi direktur. Berarti Pak Faris menjadi direktur itu per tahun berapa Pak Faris? Saya 5 tahun yang lalu Pak, 6 tahun yang lalu, sorry. Berarti 2018 ya? Betul, Faris, ya? betul. Dan selama sebelum itu Pak Faris sudah mengalami ataupun juga punya pengalaman di berbagai macam posisi di hotel. Betul. Apa aja tadi Pak? Ada front office, marketing. Jadi mulai housekeeping, front office, marketing, terus kemudian asisten GM, terus kemudian GM, terakhir direktur. Ada yang belum kayaknya Pak? Security belum. Security bisa berangkap Pak waktu itu. Iya. Karena keamanan jadi tanggung jawab bersama ya Pak ya. Betul. Pak Faris, selama Pak Faris memimpin tentu 6 tahun bukan waktu yang singkat juga ya. Ada nggak sih Pak Faris fase naik turunnya bisnis perhotelan khususnya bagi Maisa Hotel ini yang dirasakan seperti apa? Ya. Kapan mungkin dianggap wah Maisa Hotel ini berjaya, mungkin tahun-tahun kapan atau di momen-momen seperti apa, dan kapan Maisa Hotel merasa wah ini lagi di bawah di posisinya? Ya. Awal berdiri termasuk saya waktu itu karena Pak Bobi sangat idealis. Beliau dari pandangan orang yang kanan kiri katanya Maisa itu harganya mahal. Waktu itu semua orang berkata Maisa tidak akan laku. Memang ya, awal-awal kita struggle banget. Isi cuma 1, 2 gitu ya setiap hari. Struggle banget dengan harga begini, apa yang kita mau jual dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang lain tanyakan. Betul. Nah, kalau kita berbicara hotel di Ponorogo dengan harga sekian, itu marketnya otomatis tersegmentasi dan sangat tipis Pak, khususnya buat Ponorogo yang katanya daerah pariwisata, tetapi tidak banyak pariwisata datang Pak. Artinya mulailah Pak Bobi membuat gebrakan-gebrakan baru dengan pelayanan, branding yang lebih kuat, terus kemudian status yang kita proklamirkan sebagai hotel butik, artinya kita mempunyai pelayanan yang khusus sebagai Anda tamu yang datang, terpersonalisasi ketika Anda mulai pertama kali masuk sampai Anda keluar pulang. Sehingga itulah yang kita jual dari sisi pelayanan. Nah, kalau pertanyaannya adalah ada nggak anjloknya, turunnya bisnis ini? Yang pertama adalah awal-awal Pak. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat saya kan menjadi saksi hidup beliau buat memperjuangkan ini. Kita mau mulai struggle ini mungkin di tahun ke-6. Mulai sudah ada tamu, kita sudah mulai ada dapat kepercayaan, pelayanan kita sudah mulai dipercaya. Nah, terus kemudian selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya sudah mulai bagus Pak. Anjloknya lagi, tamparan banget adalah ketika semua bisnis mungkin mengalami hal sama. Adalah ketika kita mengalami corona itu. Corona itu pukulan terbesar kita. Walaupun demikian, banyak hotel yang tutup, bisnis-bisnis pariwisata lain yang
juga tidak mampu bertahan terus kemudian dijual, Maisa Hotel mampu buat melewati itu. Betul. Dengan berbagai macam kebijakan yang tentu saja tidak merugikan karyawan dan tidak merugikan owner. Betul. Sehingga saya melewati proses itu luar biasa Pak. Kita harus puasa, harus meliburin banyak orang, pendapatan harus minus setahun terakhir, setahun di awal itu 2019. 2020 kita sudah mulai naiknya sekali Pak. Naiknya sekali itu ibarat kayak buka puasa. Buka puasa, betul. Habis puasa, bener. Badai itu pasti berlalu, Pak. Kemudian matahari bersinar sangat terang. Tahun 2022, 2023 itu adalah puncak bisnis kami. Mendapatkan banyak, mulai dari sisi profit, terus kemudian dari penghargaan, kita dapat penghargaan. Artinya dari daerah pun memberikan penghargaan kita sebagai hotel dengan pembayar pajak terbaik. Dan artinya proses itu memang menyaring orang-orang tertentu yang buat ikut serta di dalam tim kami akhirnya. Akhirnya seleksi alam gitu ya. Itu seleksi alam yang mana kalau Anda tidak mampu bertahan akhirnya ya harus pergi meninggalkan, berpindah ke tempat lain. Dan orang-orang di circle saya, jadi bukan cuma saya yang bekerja, artinya tim kami pun bekerja buat tetap mempertahankan apa yang Pak Bobi idekan sampai kami visualkan menjadi sebuah pekerjaan yang sampai hari ini kami mampu pertahankan buat menjadi banyak improvisasi. Intinya begitu Pak. Secara singkat. Luar biasa sebetulnya ya kisah perjalanan. Artinya Hotel Maisa ini juga tidak yang anteng terus bisnisnya laku terus juga enggak juga ya Pak ya. Awal-awal struggle pernah berjaya kemudian dihantam COVID dan alhamdulillah setelah COVID buka puasa ya. Buka puasa. Betul Pak. Itu berkah untuk semua tentu saja. Cuma untuk Maisa Group, tapi juga untuk para karyawan dan Pak Faris. Betul. Nah, Pak Faris, kita tahu ya sebetulnya Ponorogo ini kan potensial gitu ya, secara seni, budaya, objek-objek wisata alam, begitu ya. Tapi secara perkembangan sebetulnya industri pariwisata di Ponorogo ini kan ya kita mau tidak mau harus mengakui belum optimal gitu. Nah, bagaimana Maisa Hotel melihat realita ini dan juga mungkin melihatnya sebagai peluang atau tantangan yang harus dihadapi dalam bisnis? Betul. Karena yang namanya hotel itu kan merupakan ekosistem ya Pak ya. Tidak mungkin hotel itu berdiri sendiri tanpa sebuah dukungan kanan kiri khususnya pariwisata yang tadi Bapak sebutkan. Nah, di dalam hal ini kita sudah menyadarinya sejak pertama kali saya menjabat direktur dan itu memang struggle. PHRI saya mulai jajaki, terus kemudian tahun pertama, kedua, ketiga, 4 sampai tahun ke-6 ini akhirnya kami sudah mulai banyak pengalaman kanan kiri yang kayaknya kalau kita melibatkan banyak orang tidak bisa, sehingga mau tidak mau kita harus menampar kanan kiri teman-teman kita sendiri, yaitu Maisa Group yang pada prinsipnya kita itu kan banyak orang tuh Pak, banyak perusahaan maksudnya. Iya, betul. Kita ngajakin bos-bos yang lain buat ikut bekerja sama dan muncullah ide ini, salah satu yang akhir-akhir ini barusan selesai Pak. Kita mendukung badan usaha milik desa BUMDes namanya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintahan desa, dinas pemerintahan desa, pemberdayaan desa. Kami melakukan pendampingan ke setiap kecamatan yang dimana ketika datang ke kecamatan semua desa ikut dan ini tentu saja melibatkan semua desa di Ponorogo, ada 281 desa dan semua Maisa Group terlibat di dalam pengelolaan ini. Dan harapan besarnya tentu saja yang khususnya buat Maisa Hotel adalah kami mampu buat mendampingi desa buat mereka bisa mengeksplor apa yang desa punya, buat menjadi pariwisata. Dari situlah embrio kecil muncul. Yang hari-hari ini sedang kita kejar adalah Sampung, Pak. Sampung itu di mana itu, Pak Faris? Sampung itu arah ke Magetan kurang lebih ya 30 km dari 15 sampai 16 km dari Ponorogo. Sedang dibangun yang namanya Monumen Reog, Pak. Monumen Reog itu bakalan menjadi pusat peradaban yang nanti katanya bakalan tertinggi setelah GWK. Katanya begitu ya. Artinya ini harus banyak dijemput dengan orang-orang yang ada di sana. Orang-orang kampung yang harusnya menjadi rekanan buat membantu minimal ketika ada
pariwisata muncul, kami akan mendapatkan suatu saat, ini tidak mungkin hari ini. Suatu saat kita bakalan ikut bekerja sama, kami mendapatkan keuntungan secara pengalaman, pendampingan, dan harapannya tentu saja berimbas kepada bisnis kami. Dan inilah yang menjadi fokus kami buat kemitraan namanya Pak. Kemitraan buat Maisa Hotel sebagai bisnis dan BUMDes sebagai masyarakat yang melibatkan sumber daya alam mereka. Begitu Pak. Jadi kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Artinya ini harus menjadi kolaborasi bersama dan kalau kita harus menunggu pemerintah buat bergerak juga rasanya tidak adil. Kita akan selalu menjadi kambing hitam terus dan ini menjadi masalah kita bersama. Akhirnya mau tidak mau kita harus sama-sama berkaca, termasuk Maisa Hotel Pak. Akhirnya ya sudah apa yang kita punyai. Beberapa kali saya diundang menjadi pembicara buat menjadi narasumber di desa-desa wisata gitu Pak. Walaupun ya semampu saya lah Pak, sebagai sudut pandang saya sebagai yang selama ini mempelajari bisnis ini, hospitality khususnya. Apa yang saya mampu saya ajarkan, bagaimana menata kasur, bagaimana kebersihan, bagaimana pelayanan dan lain sebagainya, sebisa saya. Jadi gitu Pak. Yang harapan besarnya, goalnya tentu saja adalah Ponorogo menjadi kota wisata yang sebenar-benarnya. Betul. Ya itu harapan kita semua. Harapan kita semuanya. Ya kecil lah Pak. Kita cuma bermain api kecil-kecil aja, harapannya menjadi api yang gede suatu saat. Betul. Luar biasa. Betul, karena tentu apa yang dilakukan sama Pak Faris dan juga tentu oleh perusahaan-perusahaan. Ya tentu saja bukan cuma lain ya Pak ya. Ini saya lihat sebagai mungkin investasi jangka panjang. Jadi ketika nanti mungkin geliat pariwisata di Ponorogo ini sudah betul-betul gerakannya sudah besar, tentu Maisa Hotel nanti juga akan dapat imbas positifnya ya Pak. Imbasnya, betul. Nah ini kita bicara soal bisnis lagi Pak Faris. Kalau di Ponorogo sendiri, kita tahu kan juga ada cukup banyak hotel ya di Ponorogo. Persaingan bisnis perhotelan di Ponorogo ini seberapa ketat Maisa Hotel melihatnya, dan Maisa Hotel ada di kira-kira nih Pak Faris di ranking berapa Pak kalau di Ponorogo? Jadi begini Pak, Maisa Hotel itu positioningnya jelas. Kita adalah sebagai hotel butik dengan harga yang tentu saja kita tidak bisa berperang. Head to head kita itu sama Amaris Pak. Amaris dengan harga 320 sama 340-an. Kita harga termurah kita 377 Pak. Lebih mahal ya Pak ya, dari Amaris ya. Dan tentu saja ke atas, bukan ke bawah 377. Sehingga segmentasi pasar kita pun juga berbeda. Segmentasi pasar kita juga berbeda, segmentasi pasarnya Amaris pun juga berbeda. Sehingga mungkin bisa jadi tamunya Amaris adalah tamunya Maisa, tetapi tamunya Maisa belum tentu tamunya Amaris. Gitu ya. Jadi itulah yang sedang kami bentuk dan beberapa tamu kami yang sudah percaya dan akhirnya ya okupansi kami mencapai di angka 70% di tahun 2023 dan itu merupakan sebuah prestasi ya Pak ya. Itu angka yang bagus ya Pak? Bagus Pak, 70%. Kalau jeleknya berapa Pak Faris? Jeleknya ya kayak kita ngomongin corona itu ya bisa sampai 10%. Ya, hanya 10% ya Pak? Pernah itu ya terjadi seperti itu ya? 70-80%. Ya, 2023 itu angka yang bagus. Sehingga kalau membicarakan Ponorogo secara keseluruhan, jawabannya adalah Maisa Hotel nomor berapa. Ini tidak bisa ngomong sebagai itu Pak, kalau dengan dasar pemikiran itu. Karena nggak apple to apple mungkin ya? Nggak apple to apple. Sehingga kita tidak bisa ngomong Maisa Hotel berbanding dengan Gajah Mada, Maisa Hotel berbanding dengan Amaris, tidak bisa. Mungkin mereka yang perang mungkin bisa jadi. Amaris sama Gajah Mada mungkin bisa jadi. Maisa itu sekarang positioningnya jelas, marketnya itu berada di atas. Kalau kita pernah survei Pak, kita pada tahun 2023 awal kita sudah melakukan survei keliling hotel apa yang pernah yang kamu ingat ketika pertama kali ditanyakan hotel. Jadi Maisa Hotel itu top of mind. Jadi yang pertama setiap kali selalu Maisa yang dijawab. Setelah itu hotel-hotel yang lainnya. Jadi ini berdasarkan survei. Kalau ngomongin tentang okupansi, ya memang tidak bisa apple to apple, Pak. Amaris mempunyai jumlah kamar yang lebih banyak, Maisa Hotel cuma 30 kamar.
Gajah Mada dengan harga yang segitu, walaupun jumlah kamarnya sama dengan Mahesa, harganya berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Betul. Jadi begitu. Oke. Nah, ini mungkin juga teman-teman yang mendengarkan nih Pak Faris ya. Ya. Belum banyak yang tahu sebetulnya kan, kalau mayoritas masyarakat awam taunya hotel tuh berbintang kan, bintang 2, bintang 3. Terus mungkin juga sudah ada yang dengar soal butik hotel, tapi belum banyak yang paham. Apa sih sebenarnya butik hotel itu Pak Faris? Butik hotel itu adalah gini Pak. Butik hotel itu adalah hotel yang jumlah kamarnya tidak terlalu banyak. Jumlah kamarnya tidak terlalu banyak, tetapi yang dijual adalah dari sisi pelayanan. Jadi personalisasi. Ketika Anda datang, Anda bakalan diingat besok ketika selanjutnya Anda datang. Apa yang menjadi keinginan Anda pertama kali datang akan selalu dinut ketika Anda kedua kali datang, ketiga kali datang, keempat kali datang. Sehingga inilah yang menjadi database kami, Pak. Ini kekuatan butik hotel itu berada di sana. Pelayanan yang kami personalisasi setiap orang. Jadi itulah butik hotel. Hotel lain tidak melakukan itu ya? Hotel lain, beberapa hotel bintang 5 melakukannya, Pak. Beberapa hotel bintang 5 itu sudah sekarang sangat personalisasi, khususnya buat nama. Misalkan Anda yang biasanya nginep di salah satu hotel bintang 5, dia akan mempersiapkan sangat personal. Misalkan, selamat datang Pak Faris, kami menyiapkan ini sebagai Anda terakhir datang ke sini. AUEO dan lain sebagainya. Hal-hal beginilah yang sedang kami dalami buat setiap kali orang datang, besok bakalan kesini lagi, Pak. Itulah harapannya. Memang tidak semuanya berhasil, Pak. Karena ini hotel butik itu harus melibatkan semuanya. Tidak mungkin direkturnya, manajernya, supervisornya saja, tetapi harus mulai dari akar rumput sampai buahnya. Sehingga ini melibatkan semua orang, sehingga banyak sekali yang kami lakukan improvisasi buat sekedar training, latihan, dan lain sebagainya. Ini harus berulang. Tidak boleh putus di tengah jalan. Jadi upaya untuk menjadi personalisasi itu mimpi, Pak. Ibarat mimpi kita sebagai anak daerah yang bisa ngomong dengan banyak hal, yang bercerita seolah-olah kita adalah mereka yang datang. Itu menjadi sebuah pencapaian kayak saya dan teman-teman tim di Mahesa Hotel sebagai orang daerah yang memposisikan diri sebagai mereka yang menginap di sini. Jadi itulah fokusnya butik hotel. Dan proses itu masih terus berjalan. Dan harus terus berjalan. Keberhasilannya tidak bisa diukur ketika tamu datang dan mereka tidak merasa dipersonalisasi. Itu menjadi sebuah ketidakberhasilan buat kami. Dan ini menjadi bahasan kami setiap hari, meeting-meeting kecil setiap hari yang menjemukan sekali, Pak. Karena bahasanya itu terus ya, bahasannya sama dan setiap hari dan begitulah proses perjalanannya. Yang tidak bisa dipungkiri, memang harus belajar. Gitu, Pak. Baik. Singkatnya butik hotel. Selama Pak Faris jadi direktur di Mahesa Hotel, apa pencapaian bisnis terbaik ataupun juga prestasi-prestasi yang didapatkan dari luar, penghargaan-penghargaan gitu Pak Faris, yang paling berkesan menjabat direktur pertama, tahun pertama kami mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendapatan sebagai hotel dengan pembayar pajak terbaik. Itu yang pertama. Terus kemudian setelah beberapa kali Pak Bobi mencanangkan kita sudah harusnya mulai memperhatikan keberlanjutan lingkungan di perusahaan, kanan kiri perusahaan, artinya kita harus mencari program yang ideal. Artinya kita sudah mulai mendalami yang namanya SDG, Pak, Sustainable Development Goals. Ini adalah goals yang harusnya diakui setiap perusahaan, khususnya Mahesa Hotel akhirnya. Dan beberapa akhirnya kita sudah mulai mengolah bahan makanan kami yang tidak termakan, yang masih bisa dimakan, kita manfaatkan, kita tidak buang, kita kasihkan dengan rekanan panti asuhan dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kita bekerja sama dengan petani-petani lokal. Tentu saja beras, telur, dan lain sebagainya. Dan khususnya adalah kopi.
Nah, Kopi kopi ya, Pak kan ya? Ponorogo mempunyai kopi Betul, betul, banyak. betul. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan beberapa vendor kopi yang menggunakan kopi daerah, Pak. Kopi lokal Kopi Ponorogo ya, Pak lokal Faris ya? Ponorogo. Ngebel, terus kemudian talun dan lain sebagainya, Pak. Iya, iya, Sehingga iya. yang di packaging yang proper, yang masuk ke dalam kamar sebagai amenities. Yang inilah yang menjadi kekuatan Maisa Hotel sebagai SDG. Terus kemudian pengolahan sampah plastik, sampah organik yang kita kelola karena ruangan taman kita tidak banyak, kita mengelola yang kita butuhkan buat menjadi pupuk organik. Jadi kita tidak membeli pupuk organik. Dan itulah yang menjadi bekal kami buat kami ikut mendaftarkan sebagai SDG Award di tahun 2023 kemarin, sehingga kita mulai mendapatkan penghargaan sebagai hotel dengan jumlah kamar di bawah 50 itu kita mendapatkan sebagai SDG terbaik gitu terbaik ya. Oke, luar biasa. dengan jumlah kamar di bawah 50. Luar biasa, luar biasa. Gitu. Jadi ini ya Pak Faris ya, Maisa Hotel ini nggak cuma mikir profit, cuan. Nah, selain tapi itu juga kita harus memikirkan yang namanya lingkungan. Keberlanjutan lingkungan. Ya. Gitu, Pak. Dan tentu saja dari taat pajak ya Pak Faris. Taat pajak tentu saja. Maisa Hotel taat pajak. Taat pajak. Maisa Hotel. Penghargaannya udah ada nih. Kalau nggak salah di sini ada ya Pak ya? Ada, Pak. Ada ya? Yang ini. Ya, betul. Luar biasa, ada dapat taat pajak dari pemerintah. Betul. Artinya administratif rapi, Administratif. kontribusi terhadap lingkungan juga tidak ditinggalkan ya Pak Faris. Betul. Biasa. Pak Faris, apa sebetulnya visi misi CEO atau mungkin Maisa Group yang dititipkan untuk Maisa Hotel? Secara perusahaan, Pak ya. Yeah. Secara perusahaan adalah Maisa sebagai hotel dengan layanan hotel butik dengan layanan bintang 5 pada tahun nanti 2027. Itu yang dititipkan. Tetapi ini pengejawantahannya tidak seperti yang semudah menuliskan visi yang beliau tuliskan. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan yang dimana tentu saja bukan cuma saya. Artinya ketika kita menjadi pemimpin, leader, itu harus dari atas sampai bawah. Inilah yang menjadi tantangan buat saya. Sehingga tim yang ada di circle saya inilah yang harus mampu menjadi pendukung saya sebagai orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang daerah yang memulainya dari nol, belajar, membaca buku, kita sharing, kita training, kita ngobrol, dan lain sebagainya sampai pada titik level ini. Sudah berhasilkah? Belum, Pak. Masih dari angka sempurna. Tetapi harapannya tentu saja goal itu dapat tercapai ya, Pak ya. Sehingga dari goal yang sekedar satu kalimat ini menjadi pengejawantahannya menjadi sangat banyak. Yang paling digarisbawahi beliau adalah tentang well educated, Pak. Berpendidikan. Tentu saja bukan orang daerah yang bisa ke Jakarta, orang Jakarta pun harusnya mempunyai rasa angkat topi buat orang daerah yang mampu menyaingi orang-orang kota. Luar biasa. Begitu, itu pengejawantahan kecilnya. Dan lainnya sebagainya yang kecil-kecil yang harusnya bisa kita cermati lebih dalam. Menarik melihat prospek dan juga visi misi yang dititipkan oleh Maisa Group CEO kepada Maisa Hotel ya. 2027 layanan bintang 5 butik hotel dengan tentu saja nanti peningkatan mulai dari SDM, teknis manajemen, tentu saja outputnya adalah kepuasan dari pelanggan. Tentu saja goalnya adalah demikian. Tentu saja. Terakhir Pak Faris, kita kasih kesempatan nih buat Pak Faris sebagai direktur untuk mungkin promosi lah ya. Apa hari ini dan mungkin untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan sampai 2027 Pak Faris, layanan-layanan produk-produk unggulan yang tengah disiapkan, tengah digencarkan oleh Maisa Group, silakan Pak Faris. Jadi Bapak Ibu semuanya dan para calon customer yang memandang Maisa Hotel sebagai hotel yang ternama di Ponorogo, tentu saja saya sebagai direktur merasa bahwa kenapa Anda harus bangga terhadap hotel ini. Kami selain membantu
perekonomian, dari sisi kita merekrut karyawan, kami mendidiknya, kami pun juga memperhatikan lingkungan kanan kiri. Sehingga yang kami sebut tadi namanya Sustainable Development Goals. Goals kecil inilah yang kami sedang bangun, yang dimana tentu saja ketika Anda menginap atau menggunakan jasa kami yang ada hotel, terus kemudian kami menjual paket pernikahan mantu anti repot, yang Bapak Ibu semuanya saya harap memanfaatkan jasa kami. Dan tentu saja bukan cuma kami yang untung, tetapi lingkungan sekitar pun juga merasa dapat berkahnya dengan Anda menggunakan jasa kami. Sehingga bukan cuma layanan yang Anda dapat dengan baik, tetapi pun ketika Anda memberikan menginap di tempat ini menggunakan jasa kami, tentu saja Anda sedang memberikan rezeki kepada orang lain. Jadi gitu, Pak. Kalau harga dan lain sebagainya, silahkan mengunjungi website kami atau Instagram sosial media kami. Atau langsung bisa hubungi customer Langsung service yang nomornya ada di Instagram atau di website ya, Pak. Betul, Pak. Oke, gitu teman-teman pendengar setia Great Talks with Maisa Group. Kita sudah berbincang-bincang cukup panjang dengan Pak Faris, Direktur dari Maisa Hotel Ponorogo. Banyak insight yang kita dapatkan. Tentu Maisa Hotel ini adalah salah satu lini bisnis andalan dari Maisa Group. Yang meskipun belum punya cabang ya Pak Faris ya sebetulnya ya. Tapi kontribusi baik itu secara bisnis maupun lingkungan kepada masyarakat maupun daerah dalam hal pariwisata hingga lingkungan ini sudah dibuktikan oleh Maisa Hotel bisa dilakukan dengan sangat baik selama ini. Tentu saja buat teman-teman yang ada di Ponorogo maupun sekitarnya ataupun juga yang melihat konten ini dari luar daerah Ponorogo, jangan lupa untuk datang ke Ponorogo, nginapnya harus di Maisa Hotel Ponorogo. Gitu ya Pak Faris. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Najih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sukses terus untuk Maisa Hotel. Siap. Terima kasih. Kita dadah dulu Pak ke teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Dadah.